Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Kami dari calon guru penggerak dari Kabupaten Lampung Selatan Angkatan 9 akan mempraktekkan tentang demonstrasi konseptual yaitu modul 2.3. Dalam hal ini saya Riswo dari SMA Negeri 1 Kalianda dan saya Wirdo Kastia Asjandi dari SMK 1 Kalianda dan saya Eko Nurudilo dari SD Negeri 4 Haji Manila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Assalamualaikum Pak Wirdo. Waalaikumsalam Pak Rispo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Selain mengajar, apa kegiatan Pak Wirdo? Saya selain mengajar hanya menjaga anak di rumah Pak. Hanya itu saja kegiatan. Oh iya, jadi Bapak yang selalu siap siaga Pak Wirdo ya? Iya Pak. Iya. Baik Pak Wirdo, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini dengan Pak Wirdo. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Wirdo ya. Iya Pak. Tentang pada coach dan pada coaching hari ini, di mana saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta Pak Wirdo ataupun belum ya? Kemudian Pak Wirdo, bagaimana Pak Wirdo memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yang dalam hal ini adalah Pak Wirdo. Dan jangan lupa yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Pak Wirdo yang akan saya tanyakan kepada Pak Wirdo adalah kompetensi apa yang akan Pak Wirdo kembangkan pada coaching kali ini? Pada pertemuan kali ini saya akan mengembangkan bentuk kompetensi present atau mendengar aktif Pak, serta saya akan mencoba memberikan bentuk pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Pak Wirdo. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Pak Wirdo kembangkan secara spesifik Pak Wirdo? Kompetensi bentuk pertemuan ini saya ingin coba mengembangkan secara spesifik, yaitu bentuk mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi serta berbobot. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Wirdo, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Wirdo dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin sama coach saya hari ini Pak, saya ingin memberikan nanti solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dari coach ini. Baik Pak Wirdo, demikian beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan sudah dijawab oleh Pak Wirdo dengan baik. Silakan Pak Wirdo melakukan kegiatan observasi atau coaching pada coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak Eko? Alhamdulillah Pak. Lihat dari wajar nih, ini ada yang mau disampaikannya tempatnya sama saya nih. Ada nih Pak, ada sih beberapa masalah di dalam kelas yang masih belum dapat diselesaikan Pak. Mau ada beberapa masalah. Kira-kira masalah yang mau disampaikan apa ya Pak Eko? Ini Pak mengenai pembelajaran saya itu kayaknya belum optimal Pak, karena dilihat dari keaktifan peserta didik saat tanya jawab, saat belajar diskusi ada yang kurang aktif dan sering bermain sendiri. Kelihatan dari kelompoknya itu
berdiskusi sendiri dan ada kelompok yang diam sendiri gitu Pak. Jadi itu dari pertemuan kita ini yang Bapak Eko harapkan apa nantinya? Saya harap sih dari pembelajaran itu terlihat menyenangkan lah, aktif dalam artian mereka tidak main sendiri tapi sibuk dengan diskusinya atau sibuk dengan kegiatan belajarnya, tidak sibuk dengan ngobrol dengan temannya yang bukan berhubungan dengan kegiatan belajar. Oke, jadi Bapak Eko inginnya dalam pertemuan kita hari ini adanya sebuah keaktifan dari peserta didiknya, bukan asik dengan dirinya sendiri. Ya. Oke, bagus sekali Pak Eko. Nah, kira-kira Pak Eko dalam hal ini apa yang bisa Pak Eko lakukan untuk siswa atau peserta didik Pak Eko itu agar dia itu bisa aktif dengan pembelajaran, bukan aktif dengan kegiatannya sendiri? Pernah sih Pak dengan beberapa speaking. Speaking, tapi setelah speaking selesai cuman pas selesai habis itu berapa menit rapi gitu ya, rapi, nanti langsung acak lagi gitu, ikut lagi. Dan kalau dengan media pembelajaran juga aktifnya paling 15 menit 20 menit awal mereka tertib, habis itu mereka bermain-main lagi lah gitu. Jadi dalam bentuk solusi atau permasalahan yang ingin Bapak tampilkan ini solusinya dengan mengawali dengan speaking, terus memberikan dalam bentuk media. Nah, dalam hal ini yang akan Bapak Eko coba lakukan nanti di dalam kelas itu terhadap siswanya itu, apakah ada reaksi atau gimana dari mereka? Ibaratnya dia merasakan berubah nggak dari hari kemarin dengan hari yang sekarang Bapak Eko lakukan itu? Kalau untuk speaking yang kalau sering mereka lakukan ya agak sudah mulai ya biasa bosan ya Pak ya. Nah, ganti lagi dengan model yang speaking yang lain. Terus nanti ya tetap kembali, tapi ya memang langsung on lagi anaknya, peserta didiknya langsung fokus lagi di pelajaran. Nah, setelah itu setelah berapa menit lagi baru mereka kembali lagi. Dan mungkin kalau ganti media atau mungkin ganti permainan, saya pernah coba sekali permainan, dan yang biasanya itu gerak main-main itu mereka ya bermain dan bermainnya sesuai dengan aturan lah, masih ngikutin aturan permainan. Nah, memang dalam permainan itu ya seperti mereka bermain-main itu lah Pak. Jadi kalau pembelajaran itu mereka bermain, nah saya ajak bermain, mereka bermain lebih serius. Jadi sudah ada juga yang buat sebuah pembelajaran yang disertai dengan permainan. Ya. Di sana interaksi anak-anak lebih banyak banyak kreativitas atau hanya mereka asik dengan kegiatannya sendiri? Enggak. Kemarin pernah sekali dengan permainan di luar kelas. Ya dari 20 siswa ya ada 2-3 orang lah yang masih suka over bercanda main ya, tapi sisanya masih mengikuti aturan permainan. Memang permainannya agak asik dan mereka berpikirnya lebih ini, dia cepat-cepat, dia permainannya agak cepat bergerakkannya. Cepat bergerak dan cepat berpikir. Nah, dari hal yang bentuk beberapa yang sudah Bapak Eko lakukan ini, kira-kira ada lagi nggak kegelisahan atau yang belum rasanya tercapai solusinya sama Pak Eko? Kalau saya pikir kemarin itu untuk pelajaran matematika kemarin bisa di lapangan mereka nyari apa itu kode-kode lah Pak, yang kode ganjil lari ke sini, genap ke sana, terus hasil perkalian berapa nanti kumpulnya di sini gitu. Mereka langsung angka yang saya pegang itu mereka langsung lari cepat gitu. Fokusnya mereka cepat lah karena memang suka bermain kan, lagi dunianya memang anak suka bermain. Dan lagi yang saya pikirkan itu untuk pelajaran yang lain, untuk kayak IPA, IPS dan PKN, sedang saya pikirkan gimana caranya membuat permainan yang sesuai dengan temanya gitu Pak. Oke. Jadi sudah ibaratnya sudah mencoba ya Pak Eko ya dalam untuk membuat sebuah keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, kira-kira ada lagi nggak permasalahan yang ingin Pak Eko sampaikan? Cukup sih Pak, itu aja permasalahannya. Kalau bisa dengan permainan, saya buat permainan, nanti mungkin saya cari referensinya deh. Belum
ketemu sih untuk referensi permainan anak yang untuk pelajaran yang lain itu seperti apa. Itu baru ketemu untuk matematika aja. Oke, berarti udah terasa ada rasa ini Pak ya, Pak Eko ya udah mulai merasakan menemukan solusi untuk permasalahan. Oke, saya rasa untuk pertemuan singkat kita ini itu saja dulu Pak Eko. Kalau ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau dibicarakan boleh, atau kita coba untuk pertemuan berikutnya untuk membahas hasil dari kreativitas yang dilakukan di kelas sama anak-anak. Siap Pak. Nanti kalau sudah ada solusi dan di pelajaran yang sudah ketemu nanti kita berbicara. Nanti saya sampaikan. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wirdo. Waalaikumsalam Pak Rizko. Gimana nih tadi sudah melakukan coaching? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Iya, baik Pak Wirdo. Ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini ke Pak Wirdo tentang observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Wirdo lakukan pada saat melakukan coaching terakhir terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah tadi saya bersama coach saya sudah melalui bentuk alur secara kita, yaitu menentukan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan bentuk tanggung jawab. Coach sudah memberikan bentuk tanggapan yang baik dari hal yang kami lakukan tadi, Pak. Ya, menurut pengamatan saya tadi Pak Wirdo, melakukan coaching prosesnya sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Wirdo sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan, dan juga coaching sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Wirdo sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Wirdo. Bentuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dalam bentuk pengembangan diri dalam mengetahui bentuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan disampaikan oleh coach saya nanti, akan saya berikan kepada coach saya nanti. Oke, semoga coaching yang akan dilakukan oleh Pak Wirdo ke depannya lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi Pak Wirdo. Terima kasih Pak. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.